Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, perkenalkan nama saya Iwan Sain SKP MKes. Saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana sejarah dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Oleh karena itu, jangan skip videonya, nonton sampai habis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Sejak kapan berdirinya dan bagaimana prosesnya sehingga dia sekarang ini kita kenal menjadi jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada awalnya, dulu dikenal dengan nama Sekolah Guru Perawat. Jadi pada awal berdirinya, institusi ini bernama Sekolah Guru Perawat, Depkes Ujung Pandang. Pada saat itu lama pendidikan 1 tahun atau 2 semester, ini berdasarkan SK Menkes RI nomor 225 1973 pada tanggal 15 November 1973. Berkantor di Kompleks Kesehatan Bantaman-Taeng, Ujung Pandang. Ya, sekarang ini kantor SPK-nya itu ditempati oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Makassar di Bantaman-Taeng. Nah, seluruh bangunan maupun kelengkapan peralatan pendidikan perawatan saat itu didapatkan atas bantuan dan kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, mulai tahun 82 mulai tahun 82-83, Sekolah Guru Perawat Depkes Ujung Pandang mengelola 2 program peminatan, yaitu bidang pengajaran perawatan kesehatan anak dan bidang pengajaran KIA. Nah, berdasarkan kajian kebutuhan ketenagaan guru perawat yang sesuai tuntutan perkembangan masyarakat saat itu, maka Depkes RI menerbitkan surat keputusan nomor 34 garing Kep garing Diknakes garing 4 1988 tanggal 14 April 1988 tentang penunjukan sekolah guru perawat Depkes Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan pendidikan diploma 3 bidang keperawatan. Nah, jadi diploma 3 bidang keperawatan itu dimulai pada tahun 1988. Ya, jadi dia bermetamorfosis dari SPK menjadi diploma 3 keperawatan. Nah, pada tahun pelajaran 88-89, nama Sekolah Guru Perawat Depkes Ujung Pandang ini itu berubah menjadi Akademi Keperawatan Program Keguruan Depkes Tidung Ujung Pandang. Ya, jadi dia berubah nama menjadi Akper, Program Keguruan. Nah, ini bertujuan sebenarnya bagaimana mencetak guru-guru perawat pada saat itu, sehingga dibentuklah yang dikatakan Akper ini, khusus mendidik guru yang akan mengajar di sekolah perawat kesehatan. Pada tahun 1991, nama Akper berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Program Keguruan Depkes Ujung Pandang. Ini berdasarkan SK Menkes RI nomor 095 garing Menkes SK garing 2 tahun 1991 pada tanggal 11 Februari 1991. Berdasarkan SK Menkes RI nomor 233
garing MKes garing SK garing 4 garing 1997 tanggal 10 April 1997, Pendidikan Ahli Media Keperawatan Depkes Ujung Pandang berubah jadi Akademi Keperawatan Depkes Tidung Ujung Pandang. Ya, jadi cukup panjang perjalanannya sehingga merubah nama menjadi Akper Depkes Ujung Pandang. Akper Depkes Tidung Ujung Pandang. Nah, pada tahun 2001, struktur Akademi Keperawatan Depkes Tidung Ujung Pandang itu menjadi program studi keperawatan Depkes Makassar di lingkungan Poltekkes Depkes Makassar sesuai SK Menkes RI nomor 298 garing Menkes Kesos garing SK garing 4 tahun 2001 tanggal 16 April 2001. Jadi kita bisa melihat ya, pada tahun 2001 Akper Depkes Tidung ini melebur masuk menjadi bagian daripada Poltekkes Kemenkes Makassar pada saat itu. Ya, jadi seluruh akademi kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan atau Depkes pada saat itu berubah nama menjadi Politeknik Kesehatan Makassar. Sehingga pada saat ini ada 8 jurusan yang terbentuk di Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang pertama ada jurusan keperawatan, ada jurusan analis, ada jurusan kesling, ada jurusan farmasi, ada jurusan keperawatan gigi, ada jurusan kebidanan, ada jurusan fisioterapi, dan ada jurusan gizi. Apa tujuan dibentuknya institusi ini? Untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan sesuai rekomendasi AFTA 2010. Melalui pendekatan manajemen pendidikan terpadu. Dengan digabungnya beberapa akademi dalam lingkup Depkes menjadi Politeknik Kesehatan, maka diharapkan akan bermanfaat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Ya, jadi semua bergabung menjadi satu institusi politeknik namanya, menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Ya, jadi akademi-akademi kesehatan yang saya sebutkan tadi bersatu menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, perjalanan program studi perawatan Tidung Makassar tidak berlangsung begitu lama. Pada tanggal 17 April 2005, Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan BPSDM DPK menerbitkan surat keputusan dengan nomor HK 000614201576 tentang penyatuan program studi keperawatan Tidung Makassar dan program studi keperawatan Bantaeng menjadi program studi keperawatan sampai saat ini. Jadi cikal bakal jurusan keperawatan ini juga sebenarnya tidak murni dari Akper Tidung saja, tapi ini adalah peleburan daripada Akper Depkes Bantaeng. Nah, pada saat itu di Makassar ini ada dua akademi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Akper Depkes Bantaeng dan Akper Tidung. Namun sebenarnya tidak hanya Akper Bantaeng yang bergabung di keperawatan Tidung, juga keperawatan jiwa yang ada di Lantodai Pasewang itu bergabung juga dalam satu naungan, yaitu jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar.
Jadi dosen dan pendik yang berada pada keperawatan tidung, banta-bantang dan keperawatan jiwa itu melebur menjadi satu nama, yaitu Prodi jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, eksistensi program studi keperawatan tidak perlu diragukan lagi, oleh karena institusi ini telah diakreditasi oleh Tim Akreditasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Yaitu pada tanggal 1 Juli 1998 itu memperoleh nilai akreditasi A dengan nilai 87,24, dan pada tanggal 31 Oktober 2003 kembali memperoleh nilai akreditasi A dengan nilai 88,23. Ini masih diakreditasi oleh kementerian atau pada saat itu namanya Departemen Kesehatan, ya. Pada saat itu akreditasinya Akper ini itu A. Nah, pada tahun 2016 berarti ini sudah bergabung menjadi jurusan keperawatan, ya. Berdasarkan SK Perkumpulan Lampetekkes nomor 0520 garing Lampetekkes garing AKR garing DIP garing 4 tahun 2016, maka program studi D3 keperawatan terakreditasi B dengan nilai 310. Nah, pada tahun 2020 baru-baru ini kita laksanakan pada bulan Februari yang lalu, SK Lampetekkes nomor 0072 Lampetekkes garing AKR garing Diploma garing 2 2020 kembali terakreditasi B dengan nilai 318. Ya, walaupun belum mendapatkan nilai A, tapi ini suatu pencapaian yang cukup bagus bagi jurusan keperawatan karena mampu kembali meraih peringkat B dalam akreditasi. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki fasilitas, kita memiliki tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang handal, sehingga dalam mendidik mahasiswa tidak diragukan lagi. Nah, kita kembali ke melihat bagaimana struktur organisasi jurusan keperawatan ini. Nah, kalau kita melihat ya di struktur organisasi program studi struktur organisasi jurusan keperawatan, ya, jurusan keperawatan itu diketuai oleh suatu yang namanya ketua jurusan, yakni Ibu Haji Harliani SKPMkes. Kemudian ada sekretaris jurusan Iwan SKPMkes. Lalu ada kepala laboratorium, yakni Bu Naharia Lobo SPD SKPNS MKes. Kemudian ada 3 kaprodi, karena jurusan keperawatan itu membina 3 program studi. Jadi pembinaan program studi ini ada yang jauh dari Kota Makassar dan ada 2 dalam Kota Makassar. Kita lihat ada kaprodi D4 Keperawatan Makassar, di mana kaprodinya adalah Pak Junaidi, Sarjana Sains Terapan, Sarjana Keperawatan MKes. Kemudian ada kaprodi D3 Keperawatan Makassar, Haji Hartati SKP NS MKes. Ada kaprodi D3 Keperawatan Parepare, dikepalai oleh Dr. Andes Haji Asikin SK MKes. Kemudian ada kelompok tenaga fungsional. Nah, SDM kita adalah tenaga dosen berjumlah 43 orang dengan kualifikasi S3 dan S2. Alhamdulillah, tenaga jurusan keperawatan itu semuanya sudah magister
ada yang magister kesehatan dan ada yang magister keperawatan. Dan alhamdulillah beberapa di antara kami sudah menempuh pendidikan S3. Dan ada tenaga kependidikan sebanyak 19 orang. Tenaga kependidikan ini yang mengurusi terkait dengan administrasi kegiatan-kegiatan di perkuliahan. Nah, fasilitas yang ada di jurusan keperawatan ini, ya, kita memiliki 4 gedung. Ada gedung A dan gedung B. Gedung A dan gedung B itu di lantai 1 itu digunakan sebagai laboratorium. Kemudian di lantai 2 digunakan sebagai ruangan kuliah. Ada gedung C dan gedung D. Di lantai pertama itu digunakan sebagai ruangan dosen, dan lantai 2 digunakan sebagai ruangan kuliah. Dan ada perkantoran, di mana di kantor itu ada ruangan kajur, sekjur, kaprodi, dan ada ruangan akademik. Lalu kita di sini memiliki musola satu, ya. Ada musola kecil, ada masjid pas berdampingan dengan kantor. Kita punya auditorium ini dengan kapasitas bisa 3.000 orang. Ini berlokasi di keperawatan Tidung. Kemudian kita punya aula keperawatan dengan kapasitas kurang lebih 100 orang. Kemudian ada sarana olahraga, yang ada tenis meja, ada voli, bola voli. Nah, itulah yang mungkin sempat saya sampaikan kepada semuanya tentang bagaimana sejarah terbentuknya perawat, sekolah perawat sampai menjadi jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.